ini saking enak badan gue jadi lemes. Nah, lo kayak itu kerjaan rokok ini nggak boleh kayak gini. Apaan sih? Enggak lah. Auro, diagnosis barangan segala. Lah ini nggak ada rokok. Ya masa dari rokok doang lu bisa tahu kalau gue lagi sakit? Ya udah deh, mending kita cek ke dokter aja gimana. Udah, ayo. Udah, yuk. Selamat datang mas, ada keluhan apa? Ini mas, saya lagi batuk-batuk dan badan saya lagi lemas mas. Aduh mas, ini dokternya lagi overload mas. Soalnya pasiennya banyak. Kok bisa gitu mas? Ya lagi rame yang sakit mas. Ini overload gitu, nunggunya lama, nggak apa-apa ya. Apa deh kalau gitu. Yaudah, maaf ya, saya dokter dulu ya. Bisa silakan ke ruang tunggu mas. Ya, makasih ya mas. Ya, silakan. Yang banget lagi yang Iya nih, ini gimana sih rumah sakitnya? tahu pada minta diagnosis dulu buat awal-awal. Iya, udah diagnosis doang, apa sih yang lama? Makanya dokternya diagnosis lama. Gimana kalau kita nanti bikin sistem yang membantu dokter buat diagnosis pasien? Boleh tuh, ini bener-bener gitu banget deh, apalagi saat-saat kayak gini ya tuh. Ya, cuman itu idenya kita simpen aja. Habis ini berobat, baru kita eksekusi. Nanti aja ya. Oke. Kalau tinggal nunggu dipanggil. Nanti gimana mas? Masih udah jadi dokter aja. Jadi gimana? Jadi gini mas, kemarin saya ke rumah sakit. Nah, ini rumah sakit itu kebetulan saya lagi sakit dan diagnosisnya lama nih dari dokter-dokter. Kebetulan saya lagi ada kerjaan habis itu. Jadi saya ingin mempromosikan sesuatu mas. Jadi kebetulan saya dan kawan-kawan saya ini kita membuat suatu aplikasi yang diharapkan bisa membantu dokter-dokter dalam menjalankan diagnosa. Ini bisa dilihat mas. Boleh banget. Jadi kurang lebih ini mas, kita menggunakan sistem artificial intelligence. Jadi untuk proses pemeriksaan pasiennya secara otomatis gitu ya? Iya, tapi juga standar dari dokter juga mas, kita harus bisa aja dengan memperhatikan privasi juga. Oh boleh. Nah, sebenarnya kita agak bingung tuh ada gak sih di dokter tuh kalau nge-diagnosis ada standar tertentu yang dipakai nggak mas? Buat acuan kita nanti kalau bikin sistem tuh sesuai sama standar yang dipakai. Kalau untuk di Indonesia belum ada, itu standar internasional beda mas. Itu namanya International Classification of Disease dari WHO. Itu kan kita belum ada. Jadi untuk apa? Standar tadi itu ya? Iya, standar di sini itu. Bang itu sih sebenarnya kita tadi kan sempat bukan ya standar kampas itu gimana atau posisinya kayaknya tadi ya. Bisa kita pakai itu. Bisa. Yang lebih sama kayak yang dokter gitu, jadi kayak hasilnya tetap akurat. Boleh deh mas, kalau bisa itu mungkin juga bantu kita ya tenaga medis karena kebetulan pasiennya banyak banget ya Pak. Kita juga agak kekurangan staff juga, mungkin bisa membantu kita ke depannya menangani pasien. Baik mas, terima kasih. Makasih banyak. Ya. Sistem ini menggunakan teknologi machine learning untuk mempelajari data medis, sehingga sistem ini dapat mencocokkan gejala dari pasien dengan diagnosis yang relevan. Selain itu, sistem ini dapat menggunakan catatan medis pasien untuk mengoptimalkan hasil diagnosis, sehingga dokter mendapatkan informasi yang cepat dan tepat, serta dapat memberikan rekomendasi perawatan sesuai dengan data klinis terkini. Sistem ini mampu mengakses data pasien yang sempat disediakan oleh pihak medis, rumah sakit, ataupun pasien itu sendiri. Sehingga sistem ini dapat memproses data dengan lebih cepat, tepat, dan efisien. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penanganan terhadap pasien. Keamanan data pasien merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan sistem ini. Oleh karena itu, kami menerapkan enkripsi terhadap data pasien. Kami juga menerapkan role-based login, sehingga data user yang login akan tercatat. Sistem ini mampu menampilkan data statistik dan analisis terhadap data riwayat medis pasien,
serta sistem ini akan mampu melakukan CRUD terhadap data diagnosa pasien. Sistem ini menerapkan ICD-10 yang merupakan salah satu klasifikasi dan digunakan sebagai metode untuk mencari tahu diagnosis terhadap pasien. Untuk ICD-10 akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nadiem. ICD-10 atau International Classification of Disease edisi ke-10 adalah sistem pengkodaan yang telah ditetapkan oleh WHO. Di sini kami menggunakan ICD-10 untuk membantu dokter dan tenaga medis di Indonesia menemukan gejala dan juga penanganan dari seorang pasien. Dengan diterapkan metode ini, diharapkan ke depannya proses penanganan seorang pasien di rumah sakit dan juga klinik di seluruh Indonesia menjadi lebih cepat dan efisien. Ya, berikut adalah kesimpulan dari user requirement dan juga sistem requirement dari proyek kami. Kami kelompok penunjukan SDLC mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Masalahku serasa